Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah menganugerahi kami hidup ilahi. Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus, sumber hidup dan keselamatan kekal, dengan tekun mengasihi Engkau dan sesama. Anugerailah kami ketaatan dan kerendahan hati untuk senantiasa menerapkan yang diajarkan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami diundang untuk senantiasa taat kepadanya, sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita membaca bacaan pertama yang dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu, seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus
Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita melanjutkan apa yang disampaikan di dalam Injil yang diwartakan kepada kita dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48, meskipun tidak kita baca, tetapi mari kita singgung sejenak. Kemarin kita membaca Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38 tentang kebahagiaan hamba yang didapati oleh tuannya setia sedang berjaga-jaga menyambut kedatangan sang tuan. Hari ini Injil melanjutkan sabda Yesus yang berbicara tentang tanggung jawab. Siapa yang diberi banyak juga dituntut banyak. Itu kalau kita sebentar melihat Injil. Yesus mengajarkan kepada kita semua agar terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Untuk menyambut kedatangannya kembali. Kapan itu akan terjadi, tak seorang pun tahu. Dan karena itu kita diundang untuk waspada dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya terus waspada dalam doa, dalam kerendahan hati, dalam perbuatan-perbuatan baik yang dituntut dari kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang menjemput kita. Tugas kita adalah terus berbuat baik, menjaga kerukunan, saling menghargai, membangun semangat persaudaraan satu terhadap yang lain di dalam perbuatan-perbuatan baik kita, juga di dalam setiap tutur kata, perkataan kita, perilaku kita, sikap batin kita. Kita bisa belajar dari Santo Cyrillus dari Alexandria yang memberikan penafsiran tentang 3 jaga malam yang beliau tafsirkan sebagai 3 tahap dalam kehidupan kita, yaitu masa kanak-kanak, masa dewasa, dan masa tua. Yang pertama dari ketiganya, kita masih kanak-kanak. Karena itu, menurut Santo Cyrillus dari Alexandria, sebagai anak-anak memang tidak diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena apa? Ya, sebagai anak lalu kita terus-menerus akan mendapatkan rahmat, dukungan, pengampunan apabila kita mengalami yang namanya kelalaian. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan pun rahmat pengampunan, entah kita kanak-kanak, entah remaja, orang muda, dewasa, lanjut usia, tetap diberi rahmat pengampunan apabila kita dengan rendah hati mengakui kelemahan kedosaan kita, kemudian kita memohon ampun, yang dalam tradisi Gereja Katolik Roma dihayati melalui menerima sakramen tobat dan pengampunan kepada Tuhan, tetapi melalui tata cara sakramental, yaitu mohon pengampunan dan pertobatan itu di hadapan seorang yang sudah ditabiskan sebagai imam. Pada masa selanjutnya, ketika sudah menjadi dewasa dan lanjut usia, tuntutan yang lebih harus kita perhatikan. Siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak, itu yang disabdakan oleh Yesus. Maka kita dipanggil untuk bersikap
dewasa, dan sikap dewasa itu adalah sikap yang memiliki cara pandang yang luas, yang tidak sempit, apalagi dengan mudah kemudian menghakimi, menilai, menyerang orang-orang lain yang berbeda dari kita. Itu merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak punya urusan ketika kita berhadapan dengan pihak-pihak lain, apalagi secara institusional berbeda dengan kita. Urusan kita adalah mengelola secara internal. Misalnya saya sebagai imam, ya mengelola jemaat saya. Tidak perlu dalam mengelola jemaat saya kemudian menyerang pihak-pihak lain yang tidak berada dalam tata kelola, tata penggembalaan saya. Bahwa kemudian beberapa imam itu melakukan satu respons, okelah, itu menjadi bagian dari dinamika proses untuk menjelaskan. Karena diserang, lalu yang namanya orang diserang pasti membela diri dengan menjelaskan duduk perkara yang memang kita imani. Kita ambil contoh misalnya, ada yang menyerang, gereja Katolik menyembah patung, gereja Katolik menyembah Maria, gereja Katolik mengkultuskan pribadi paus, dan seterusnya. Ya kita harus menjelaskan bahwa apa yang dituduhkan itu memang tidak benar, dan karena tidak benar maka harus diluruskan. Cara saya meluruskan ya dengan penuh kasih, dengan mengampuni, dengan menempatkan sesuai dengan porsinya. Kalau ditempatkan di dalam Injil, itulah bagian dari kewaspadaan kita, berjaga-jaga. Kewaspadaan, ketekunan, pelayanan, dan kesetiaan menuntun kita semua pada sukacita surga. Sedangkan kecerobohan, kemalasan, keserakahan, pemberontakan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan, pasti itu akan menuntun pada kesengsaraan yang kita sebut sebagai kehidupan neraka. Yang sengsara, yang menderita, yang terus dikuasai oleh kebencian, dendam, amarah. Itulah neraka yang bahkan sudah membakar hati yang bersangkutan selagi masih hidup di dunia ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus kepada umat di Efesus menunjukkan contoh karakteristik hamba yang baik dan setia, yang taat itu seperti apa. Ia waspada dan memberikan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus, bukan oleh roh yang lain, apalagi roh dirinya sendiri. Ia tekun, bahkan bekerja untuk pelayanan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan keresahan, apalagi pertikaian, permusuhan, dan perpecahan. Nah, perpecahan inilah merupakan lawan dari karya Roh Kudus. Di mana-mana yang namanya perpecahan bukan karya Roh Kudus, bukan buah Roh Kudus, tetapi buah karya iblis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang diwartakan kepada kita oleh Santo Paulus kepada umat di Efesus. Kita dipanggil untuk mengelola kehidupan kita. Pelayanannya sebagai pengelolaan, bukan sebagai penghancuran, apalagi motif-motif menyerang yang bukan urusannya. Apa urusannya? Misalnya, saya dari denominasi gereja tertentu lalu ikut campur tangan dengan gereja lain. Itu merusak, namanya salah kamar. Itu kalau dibahasakan dalam bahasa sosial kemasyarakatan.
Santo Paulus memberikan contoh kesetiaan mengelola umatnya sendiri sambil membentengi dari serangan-serangan mereka yang punya paradigma berbeda. Karena Santo Paulus bertanggung jawab menjaga kawanan domba yang dipercayakan kepadanya, yaitu jemaat yang dikelola oleh Santo Paulus yang harus dilayani, dijaga, dan dilindungi. Dan Santo Paulus dengan sangat tegas menyatakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah melaksanakan karya Allah untuk semua orang. Keselamatan ditujukan untuk semua orang, dan kita dipanggil untuk terus bersikap taat, rendah hati, bukan memberontak, bukan dikuasai dengan amarah, kebencian, apalagi dendam, lalu membabi buta, menyerang pihak-pihak yang berbeda dari kita. Itu bukan ciri ajaran Kristus yang sejati. Ajaran Kristus yang sejati adalah merangkul, mendamaikan, menjadi berkat, dan kemudian di sanalah damai sejahtera dihadirkan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.